Halo teman-teman semua, ini jawaban webinar yang terakhir teman-teman yang mohon maaf yang belum terjawab di webinar kemarin minggu lalu. Ini yang terakhir yang gua jawab, yang gue janjikan belum terjawab ya. Langsung teman-teman, extend promo ya sampai dengan akhir Juni. Hari ini tanggal 30 Juni ya terakhir untuk membership lifetime untuk harga diskon kalau teman-teman mau bergabung ya di pajaksmartvip.com. Oke, kita langsung menjawab ya. Ibu Salma Salma, dasar hukum boleh merekam itu ada di mana kok? Buat pegangan. Oke. Yang pertama langsung aja ya perintah Presiden Prabowo ya. Perintah Presiden Prabowo Subianto pada hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni ya. Dia kalau nggak salah tanggal 2 Juni ya dia bikin eh, pidato ada di sini ya YouTube-nya ya. Teman-teman tinggal nonton aja di YouTube-nya ini dia. Oke, di menit ke berapa tadi? Di menit ke 17.10 ya. Kita lihat. 17.10. Mana 17.10? Ya, teman-teman tinggal nonton sendiri ya teman-teman ya. Nonton sendiri ya. Nonton sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi Pak Presiden Prabowo sudah mengatakan seluruh rakyat Indonesia ya, mari kita bersatu. Jangan ragu-ragu. Melihat pejabat pemimpin yang melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Siarkan, teman-teman, siarkan, teman-teman ya. Jangan terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara. Gila Pak Prabowo, teman-teman ya. Itu satu. Ya, jadi perintah presiden. Yang kedua, ada di Per 7 kalau nggak salah ya mengenai pemeriksaan pajak ya, bahwa pemeriksaan pajak itu harus dilakukan perekaman audiovisual, terutama pada saat pembahasan akhir itu wajib direkam ya, tetapi oknum pajak pada tidak mau merekam, teman-teman ya. Kenapa? Ya, kita tidak tahu kan nggak boleh merekam ya. Oke, ini teman-teman ya. Kemudian Ibu Sama masih mesti paham bahwa dalam prinsip hukum itu semuanya boleh kecuali dilarang. Oke? Hukum itu fungsinya untuk melarang, bukan fungsi untuk memperbolehkan. Oke? Jadi semua itu harus boleh apabila tidak ada hukum yang melarang. Contohnya, bolehkah membuang sampah di sini? Jawabannya boleh kecuali dilarang. Ya, bukan dibalik teman-teman ya. Bukannya semua dilarang kecuali boleh dihukum. Nggak bisa begitu ya. Kalau semuanya tidak boleh kecuali diizinkan oleh hukum, nanti orang nggak boleh bernapas dong. Kan nggak ada hukum yang bilang boleh bernapas, kan begitu. Nah, jadi ya, gitu Bu Salma ya. Kemudian lanjut, Bapak Darlis. Jika sampai saat ini saya belum menerima SP2DK, saya periksa di Kotes juga tidak ada. Apakah ini artinya saya tidak punya kasus pajak? Jawabannya betul, betul ya. Bapak ngapain cari-cari kasus ya? Kalau nggak ada kasus ya diamin aja. Jika saya menerima chatting WA dari KPP memberitahukan bahwa saya memiliki tunggakan pajak dapat saya abaikan, jawabannya konfirmasi AR. Oke, konfirmasi ke AR ya. Nah, kalau AR bilang nggak ada kok, di sistem saya nggak ada, berarti yang chatting ke Bapak itu adalah penipuan ya, hati-hati juga. Jika di buku besar saya terdapat debit pajak tidak balance-nya sangat kecil, apakah saya bayar saja supaya tidak ribet? Jawabannya boleh-boleh saja, tapi gimana caranya? Saya nggak ngerti tuh cara membaca buku besar ya. Kalau saya sih saya cuekin aja gitu. Intinya adalah kalau ada surat nyampe ke rumah saya, kantor saya atau ke sistem Kortek, ada surat, ada nomornya, ada STP, maka saya bayar atau saya gugat. Kalau nggak ada surat, udah cuekin aja Pak. Nggak usah cari gara-gara, nggak usah mencari-cari kesalahanku di mana ya. Nggak usah Pak. Kalau ada surat baru kita balas, kita proses. Kalau nggak ada surat ya nggak usah, gitu ya. Bapak Chandra Sugiharto. Pada saat mau masuk ke ruang pemeriksaan saja, udah terpampang banyak banner yang tidak memperbolehkan mengambil foto dan merekam. Bagaimana tentang hal ini? Ya terserah dia, terserah dia. Itu kan kandang dia, ya kan? Nah, nanti kalau kita bawa ke pengadilan, kita tanya, ya, apa dasarnya tidak boleh merekam? Gitu aja, tanyain. Apa dasar hukumnya maksudnya? Dasar hukumnya, dasar hukumnya. Oke, dasar hukumnya, ya kan? Nanti dia bilang, ada peraturan internal. Ya oke, mana peraturan internalnya kita baca. Begitu dia buka ND, nota dinas. Sorry bos, nota dinas bukan peraturan ya. Nota dinas tuh suka-suka lu. Yang namanya aturan itu sudah diatur di hukum, di undang-undang ada dijelaskan apa definisi peraturan undang-undang, apa yang bukan ya. Nota dinas bukan dasar hukum, kita masih paham ya. Kalau bukan dasar hukum, maka nota dinas tidak bisa mengatur wajib pajak. Oke, Bapak AVT Chandra.
Pak Awan menanggapi jawaban Koko tentang upaya hukum dilawan sampai kiamat. Maksudnya tidak ada jangka waktu penyelesaiannya. Betul. Betul, ya. Jadi untungnya ya negara Indonesia memberikan waktu seluas-luasnya bagi kita untuk mengajukan upaya hukum tanpa diberikan batas waktu untuk kita, udah, lu nggak boleh lagi upaya hukum, gitu, nggak begitu ya. Ada sebenarnya, yaitu di Mahkamah Agung adalah upaya hukum tertinggi dan terakhir, gitu ya. Tetapi ya seperti yang sudah aku sampaikan di webinar teman-teman ya, tinggal baca aja nonton di webinarnya ya. Ibu Desi. QA ke Kanwil kapan di schedule-nya? Kapan di schedule-nya? Jawabannya adalah pada saat pembahasan akhir ya. Pada saat pembahasan akhir, disitulah kita mengajukan permohonan QA, kemudian dituangkan di risalah, dan BA-nya ditunda tanda tangannya. Tanda tangan BA ditunda karena menunggu QA, gitu ya. Nah, kemudian pemeriksa biasanya kasih formulir QA. Nah, kita ajukan pakai surat resmi, kalau nggak salah kepada Kanwil ya. Nah, gitu ya. Lanjut. Bapak Alif Maula Raditya dapat surat pajak pertengahan Mei ini untuk buat MPWP dan potong pajak karena pajak dapat data dari investasi saham dan reksadana. Oke. Dana saya dari warisan, hibah, dan tabungan bertahun-tahun. Saya hanya tahu semua sudah dipotong pajak. Dividen belum dipotong pajak. Tahun 2025 sekuritas saya ada reinvest agar tidak kena pajak dividen. Oke. Saya pakai jasa konsultan untuk menjawab surat pajak yang dikirim tanggal 19 Juni mengenai klarifikasi saham dan reksadana. Oke. Oh iya, ibu saya sudah sepuh dan uangnya jadi satu dengan rekening saya. Kira-kira apa jawaban dari DJP dan mohon langkah terbaiknya? Terima kasih. Oke, jadi saran saya adalah Bapak perlu buat MPWP ya. Bapak perlu buat MPWP, kemudian melaporkan semua harta Bapak dan juga punya ibu ya, punya mama maksudnya ya, ke SPT Bapak ya, SPT si anak ya. Nah, yang warisan perlu ditulis warisan dan perlu dokumen pendukung ke notaris deh ya mengenai warisan. Kan nggak boleh sembarangan ngomong warisan ya. Jadi mesti datang ke notaris, jelaskan ini ada harta ABCD dari almarhum papa saya, beliau meninggal tahun sekian. Nah, dan anaknya sekian, istrinya ini. Nah, nanti notaris mesti bikin surat warisan. Dengan begitu Bapak sah menerima warisan dan tidak kena pajak atas warisan ya. Seperti itu. Nah, kemudian dividen yang diinvestasikan itu perlu dilapor ya, perlu dilapor selama 3 tahun di menu e-reporting ya, dividen. Oke. Kemudian lanjut Bapak Geknya. Apa kita perlu share list potensi atas withholding tax yang sengaja tidak kita potong setiap tahunnya untuk berjaga-jaga jika dikirim SP2DK kosong? Ya boleh, boleh-boleh saja ya. Kalau Bapak memang tidak sengaja, jangan bilang sengaja Pak ya, nggak boleh sengaja ya. Maksudnya tidak sengaja tidak laporkan withholding tax, kemudian Bapak punya listnya, kemudian ada SP2DK ya Bapak boleh juga, tinggal diungkapkan nanti di SP2DK ya. Oke, thank you Pak Gek. Bapak Ibu Salma, gugatannya ke pengadilan pajak kah ya? Ada dua ya. Satu gugatan ke pengadilan pajak, yang kedua gugatan ke Petun. Bukan Petun ya, PN. Nah, kalau Petun juga boleh ya. Ke Petun, tapi Petun karena terlalu banyak oknum di Petun ya, agak susah. Petun itu masih banyak anak-anak muda ya. Hakim-hakimnya masih muda-muda, masih bodoh-bodoh gitu ya. Jadi sulit ya, mereka masih terlalu diintervensi oleh oknum-oknum pajak ya. Tapi di Petun Konoha ya, kalau Petun Indonesia nggak ada begitu. Oke, jadi gugatan PP dan PN aja kalau menurut saya. Kemudian Ibu Wulan Anggraini, Ko Awan, saya ada kasus yang sudah cukup lama dengan Kanwil. Hingga saat ini sudah naik penyidikan. Tapi infonya tim penyidik belum dibentuk. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Oke, satu adalah kirim surat ya, kirim surat ke KPP dan Kanwil. Nah, eh, tanyakan bagaimana kelanjutan kasus saya. Nah, yang kedua adalah minta permohonan penghentian kasus ini karena tidak ada IDLP dan tidak jelas kasusnya ya. Nah, kemudian surat ibu akan dijawab dengan penolakan
Nah, kemudian surat penolakan itu digugat ke PP dan PN. Oke? Thank you Bu Bulan, semoga terbantu. Ibu Ningkawa, 2020 dan 2022 sudah kena SP2DK di akhir 2024. Tiba-tiba sekarang ada pemeriksaan 2021 dari Kanwil. Jenisnya lengkap. Emang bisa seperti itu kok bisa ya kok? Jawabannya suka-suka dia ya, suka-suka dia. Si oknum ini punya kewenangan. Dia suka-suka dia. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah Ibu buat surat permohonan eh, permintaan ya. Ya sama aja ya, permohonan dan atau permintaan penghentian pemeriksaan dengan alasan tidak ada alasan yang cukup untuk dimulai pemeriksaan. Nah, yang kedua adalah KPP akan membalas, intinya menolak, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, surat penolakan ini digugat ke PP dan PN. Oke? Situ Lingkawa semua terbantu. Bapak Franky Supriyono. Kawan, kemarin ada SP2DK terkait biaya non-pegawai PPh 21 atas jasa selama 1 tahun. Ternyata ada beberapa lawan transaksi yang jumlah transaksinya lebih dari 100 juta. Kata AR, harusnya itu dipotong PP21 masuk ke dalam bracket lapisan kedua. Apakah kita bisa counter dengan per 16, pasal 13, dan pasal 16? Jawabannya saya nggak tahu per 16-nya Pak ya. Bapak mesti bacakan pasal 13 ngomongnya apa, pasal 16 ngomongnya apa. Nah, namun setahu saya, jika dalam 1 bulan yang sama, memang perlu diakumulasi, ya, kena bracket kedua sudah betul. Nah, kalau dalam bulan yang berbeda, berbeda. Nah, ini jika belum berlaku keten, ketentuan yang tarter itu, maka maka tidak berakumulasi ya, berakumulasi. Nah, jika sudah berlaku ter, akumulasi hanya terjadi dalam 1 bulan. Jadi kalau bulan depannya 1 juta lagi, itu dimulai dari nol lagi, tidak akumulasi ke bracket ketiga. Gitu ya, sepemahaman saya. Semoga teman-teman Pak Franky. Bapak Kiat Bangun Persada. Untuk WP yang dapat SP2DK untuk pembuktian rekening di tahun 2022, tapi di 2023 WP sudah meninggal. DJP belum mengetahui langkah apa yang bisa dilakukan oleh ahli waris. Oke, yang satu, warisan langsung dibagi ya. Langsung dibagi, beresin semuanya. Yang kedua adalah biarkan pemeriksa SP2DK ya, biarkan AR ya, cuekin aja. Kan sudah meninggal. Biarin aja. Nanti kalau dia kirim surat lagi, ya bilang aja ini sudah meninggal gitu, saya nggak tahu gitu aja. Oke. Ibu Wati Teresia, apakah PT bisa di SP2DK untuk tahun yang sudah ikut TA 2015? Sudah tidak bisa, sudah kadaluarsa, Bos. Sudah kadaluarsa jauh ya. SP2DK dan pemeriksaan hanya punya jangkauan 5 tahun ya, yaitu maksimal 2020. Oke. Kemudian lanjut Ibu Nora Zaini. Kalau misalnya mau bikin PT CV baru, tapi nilai modal awal yang disetor nilainya tidak selaras dengan nilai aset yang dilaporkan di SPT-OP. Apakah harus pembetulan SPT dahulu? Jawabannya yes ya. SPT-OP harus clear dahulu, barulah harta di SPT-OP dipakai untuk setoran modal ke PT atau CV baru. Iya dong. Jika iya, yang harus dibetulkan untuk SPT berapa tahun ke belakang? Nah, pembetulan berapa tahun tergantung penghasilan dan isi hartanya Ibu ya. Kalau misalnya tidak, apakah akan kena pemeriksaan? Jawabannya bisa terjadi pemeriksaan ya. Harus atau perlu dibetulkan dahulu. Jadi jangan dibiarin Bu ya, sudah tahu salah jangan dibiarin. Karena ini fatal nih. Kesalahan mengisi harta, kemudian harta itu disetorkan kepada CV atau PT, padahal harta itu belum ada di SPTOP itu fatal. Tidak boleh ya, harus dibetulin dulu. Oke, semua terbantu Bu Nora Zaini. Oke teman-teman ya, berakhir sudah rangkaian jawaban dari webinar kemarin ya. Mohon maaf yang belum terjawab, kemarin sudah lewat 2 jam. Jadi intinya pemeriksaan SP2DK
teman-teman hadapi saja teman-teman ya, dan ada upaya-upaya hukum yang dapat kita lakukan ya. Nggak cuma mereka yang bisa ngerepotin kita juga bisa ngerepotin mereka ya, si oknum-oknum pajak ini ya, di negeri Konoha maksud gua ya. Dan kita masih ada extend promo sampai dengan hari ini, tanggal 30 Juni teman-teman ya. Membership lifetime di www.pajaksmartvip.com kalau mau bergabung. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.